8 tanda seseorang dalam hidupmu adalah iblis yang nyata. Mereka tersenyum, mereka berbohong, mereka menghancurkan. Mari berhenti berpura-pura. Tidak semua orang dalam hidupmu hanya sekadar sulit. Beberapa orang bersifat demonik. Kamu mengira mereka hanya mudi, hanya dramatis, hanya toksik. Tapi bagaimana jika mereka sebenarnya membawa sesuatu yang jauh lebih gelap? Bagaimana jika kekacauan yang terus-menerus itu, kehadiran yang menguras energi itu, gangguan mendalam di dalam rohmu itu, bukan sekedar kepribadian, melainkan roh? Ya, iblis itu nyata. Dan tiga, mereka tidak selalu muncul dengan mulut berbusa atau berbicara dengan suara aneh. Kadang mereka muncul terlihat normal, menawan, sopan, religius. Kadang mereka muncul sebagai sahabat terbaikmu, pacarmu, bahkan pendetamu. Karena setan tidak berjalan dengan tanduk, ia memakai penyamaran. 2 Korintus 11:14 berkata, bahkan iblis menyamar sebagai malaikat terang. Kamu perlu memahami ini. Ancaman terbesar bagi panggilan hidupmu tidak selalu terlihat jelas, tidak selalu datang mengaum seperti singa. Kadang ia datang terbungkus senyuman, duduk di meja makanmu, mengirim pesan penyemangat, mengutip ayat Alkitab. Tetapi di balik senyuman itu ada sabotase. Di balik sanjungan itu ada iblis yang sedang menjalankan tugas. Ini bukan takhayul, ini peperangan rohani, dan Alkitab memperingatkan kita. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Efesus 6:12. Kamu tidak hanya berhadapan dengan orang-orang jahat. Kamu sedang berurusan dengan kuasa-kuasa rohani yang membenci panggilanmu, damai sejahteramu, masa depanmu, dan mereka akan memakai siapa saja yang mau menjadi wadah. Jadi hari ini aku akan menunjukkan kepadamu 8 tanda bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyingkap apa yang selama ini bersembunyi di depan mata. Karena kamu tidak membutuhkan teman palsu lagi. Kamu tidak membutuhkan hubungan yang menguras energi lagi. Kamu tidak perlu terus menoleransi apa yang Tuhan ingin singkirkan. Kamu membutuhkan kepekaan rohani. Kamu membutuhkan keberanian. Kamu membutuhkan kebenaran. Dan jika kamu siap untuk itu, mari kita mulai. Nomor 1, mereka membenci apa yang kudus dan mengejek apa yang suci. Inilah tanda pertama bahwa kamu sedang berhadapan dengan lebih dari sekedar orang yang toksik. Mereka membenci kekudusan. Mereka mengejeknya. Mereka gelisah saat kekudusan muncul. Mereka tidak tahan berada di sekitarnya. Aku tidak sedang berbicara tentang orang yang hanya belum dewasa secara rohani. Aku berbicara tentang orang yang terganggu oleh apapun yang mencerminkan Tuhan. Kamu mulai berbicara tentang Yesus dan mereka memutar mata. Kamu membagikan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu dan mereka mengalihkan topik. Kamu mencoba memutar musik pujian atau menyarankan doa, dan mereka menjadi tidak nyaman, sinis, atau bahkan bermusuhan. Mengapa? Karena iblis membenci hadirat Tuhan. Dalam Markus 5:6-7, orang yang kerasukan banyak iblis berlari mendekati Yesus. Tetapi dengarkan apa yang dikatakan iblis melalui dirinya. Apa urusanmu dengan aku, Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Apakah kamu menangkapnya? Mereka berlari kepadanya, tetapi mereka disiksa oleh hadiratnya karena kekudusan menyingkapkan mereka. Kekudusan menggelisahkan mereka. Kekudusan membakar mereka. Jadi ketika seseorang dalam hidupmu membenci doa, ketika mereka kesal setiap kali kamu menyebut pertumbuhan rohanimu, ketika mereka memperlakukan hal-hal suci seperti lelucon, itu bukan sekedar ketidakdewasaan.
Itu adalah perlawanan rohani. Iblis tidak bisa berpura-pura selamanya. Pada akhirnya, topeng itu akan retak. Mereka akan mengolok-olok keyakinanmu. Mereka akan mengejek batasanmu. Mereka akan berkata, kamu terlalu berlebihan, terlalu religius, terlalu sensitif. Padahal penyataannya, kekudusanmu sedang menyingkapkan neraka tersembunyi mereka. Biarlah aku jelaskan dengan tegas. Jika seseorang dalam hidupmu tidak tahan saat hadirat Tuhan hadir, jika mereka selalu meremehkan apa yang suci, jika mereka mendorongmu untuk mengabaikan apa yang kamu tahu itu kudus, kamu tidak hanya berurusan dengan perilaku buruk, kamu sedang berurusan dengan iblis yang mencoba menyeretmu turun. Dan kamu perlu berhenti meminta maaf karena hidup terpisah. Karena jika kekudusanmu menyinggung mereka, mungkin mereka memang tidak pernah diutus untuk berjalan bersamamu. Mungkin mereka diutus untuk menghancurkanmu. Dan jika itu kasusnya, sudah waktunya mengenali musuh yang sesungguhnya di balik wajah itu. Nomor 2, mereka memicu kekacauan kemanapun mereka pergi. Izinkan aku bertanya dengan jujur. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa setiap kali orang ini masuk ke dalam gambar, damai sejahtera menghilang, pertengkaran muncul, kebingungan menyebar, ketegangan menebal. Kamu baik-baik saja sampai mereka muncul. Ini bukan kebetulan, ini pola, dan pola itu adalah tanda demonik. Ketika seseorang membawa kehadiran iblis, mereka tidak membawa damai, mereka membawa kekacauan, mereka mengobarkan drama, mereka memicu perpecahan, mereka merusak kesatuan. 1 Korintus 14:33 berkata, sebab Allah bukanlah Allah kekacauan, melainkan Allah damai sejahtera. Jadi tanyakan pada dirimu, jika Tuhan bukan sumber kebingungan ini, siapa? Kerajaan setan hidup dari kekacauan. Agen-agennya membawa perpecahan ke dalam keluarga, perselisihan ke dalam persahabatan, dan kebingungan ke dalam gereja. Ini bukan hanya tentang apa yang mereka katakan, tetapi apa yang mereka bawa. Kamu bisa menjalani hari dengan damai sampai mereka menelpon, sampai mereka mengirim pesan, sampai mereka muncul, dan tiba-tiba rohmu terganggu. Pikiranmu berkabut, rumahmu terasa berat. Itu bukan sekedar energi buruk, itu peperangan rohani. Dalam 1 Samuel 16:14, Alkitab berkata bahwa roh jahat datang kepada Raja Saul. Apa yang terjadi? Ia menjadi tidak stabil, paranoid, dan kejam. Damai pergi, kegelapan masuk. Ketika iblis bekerja melalui seseorang, bahkan kehadiran mereka saja bisa mengubah atmosfer. Perhatikan baik-baik. Apakah kamu selalu berjalan di atas kulit telur di sekitar mereka? Apakah kamu terus meragukan dirimu sendiri? Apakah kamu merasa lelah, cemas, atau marah setelah bersama mereka? Itu bukan kasih. Itu bukan normal. Itu penindasan. Teman sejati menenangkan badai. Tugas demonik menciptakannya. Dan inilah bagian yang menakutkan. Beberapa iblis begitu halus sehingga mereka tidak perlu berteriak untuk menciptakan kekacauan. Mereka memanipulasi dengan keheningan. Mereka mengendalikan dengan rasa bersalah. Mereka menyabotase dengan senyuman. Tetapi di balik semuanya hanya ada satu misi, mengganggu, memecah, menghancurkan. Jadi inilah panggilan bangunmu. Jika seseorang dalam hidupmu meninggalkan jejak kebingungan, konflik, dan krisis kemanapun mereka pergi, berhentilah mencari alasan, berhentilah membela, berhentilah menyebutnya kebetulan, sebutlah apa adanya, gangguan demonik terhadap takdirmu. Dan sampai kamu mengenalinya,
kamu akan terus melawan gejala alih-alih mengusir sumbernya. Nomor 3, mereka menguras energimu dan hidup dari kelemahanmu. Dengarkan ini dengan jelas. Iblis adalah parasit. Dan ketika seseorang dalam hidupmu membawa roh seperti itu, mereka tidak hanya membuatmu frustrasi, mereka akan mengurasmu. Pernahkah kamu berada di dekat seseorang yang setiap kali selesai berinteraksi membuatmu merasa lelah secara rohani? Mereka tidak melangkakmu, mereka menghisapmu. Mereka mengambil waktumu, damai sejahteramu, energimu, fokusmu. Dan ketika mereka pergi, kamu tidak merasa lebih baik, kamu merasa lebih buruk. Itu bukan sekedar kepribadian yang melelahkan, itu peperangan rohani. Dalam Hakim-Hakim 16, kita membaca tentang seorang perempuan bernama Delila. Ia terlihat menawan, ia terdengar manis, tetapi ia menjalankan tugas untuk menguras kekuatan Simson. Ia tidak menyerangnya dengan pedang, ia menyerangnya dengan rayuan. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang melelahkan. Ia perlahan-lahan menghancurkannya sampai Simson dengan sukarela menyerahkan rahasia kekuatannya. Dan itulah yang sedang dialami sebagian dari kalian hari ini. Delila modern, penghisap energi yang pandai berbicara, seorang teman, kekasih, atau kerabat yang terus mengurasmu secara rohani, emosional, bahkan fisik. Mereka datang kepadamu dalam keadaan hancur, tetapi tidak pernah berubah. Mereka datang membutuhkan pertolongan, tetapi tidak pernah bertumbuh. Mereka datang dengan krisis demi krisis, tetapi tidak pernah mau bertanggung jawab. Kamu mendoakan mereka. Kamu mencurahkan dirimu bagi mereka. Kamu mencoba menjadi damai bagi mereka. Tetapi semakin banyak yang kamu berikan, semakin lemah dirimu. Mengapa? Karena kamu tidak diciptakan untuk menanggung iblis. Kamu diciptakan untuk mengusirnya. Yesus tidak menghibur iblis. Ia memerintahkan mereka untuk pergi. Sebagian dari kalian terus memberi makan apa yang seharusnya kalian lawan. Kamu kehabisan tenaga secara rohani, bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu terikat pada sesuatu yang tidak kudus. Dan jujurlah, orang-orang ini tidak menginginkan hikmatmu. Mereka menginginkan perhatianmu. Mereka menginginkan belas kasihanmu. Mereka menginginkan kehadiranmu, karena terangmu adalah satu-satunya hal yang mencegah mereka jatuh sepenuhnya ke dalam kegelapan. Tetapi jangan salah paham, mereka tidak mengurasmu secara acak. Mereka memakan pengurapanmu. Jadi inilah peringatanmu. Jika seseorang dalam hidupmu secara konsisten membuatmu lelah, putus asa, bingung, dan tidak seimbang, itu bukan hubungan. Itu keterikatan demonik. Putuskan ikatan itu atau kamu akan perlahan-lahan kehabisan darah secara rohani sambil mencoba menyelamatkan seseorang yang diutus untuk menghancurkanmu. Nomor 4, mereka memelintir kitab suci untuk mengendalikanmu. Ini adalah salah satu tanda paling berbahaya bahwa kamu sedang berhadapan dengan iblis yang menyamar. Mereka menggunakan Alkitab, tetapi bukan untuk menyembuhkan. Mereka menggunakannya untuk mengontrol. Tidak semua orang yang mengutip ayat adalah kudus. Beberapa orang menggunakan firman Tuhan sebagai senjata, bukan melawan iblis, tetapi melawanmu. Mereka melemparkan ayat-ayat untuk membuatmu merasa bersalah. Mereka memanipulasi keyakinanmu agar mendapatkan keinginan mereka. Mereka memutar kebenaran sedikit saja sehingga terdengar benar, tetapi terasa salah. Terdengar familiar? Seharusnya iya, karena itulah yang dilakukan setan terhadap Yesus di padang gurun. Dalam Matius 4:6, iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya tentang engkau." Ya,
setan mengutip kitab suci, tetapi dengan roh yang salah. Ia mencoba mengubah firman menjadi alat manipulasi, dan itulah yang dilakukan orang-orang demonik. Mereka tahu Alkitab secukupnya untuk terdengar meyakinkan, tetapi mereka tidak berjalan dalam kebenaran. Mereka berjalan dalam kontrol. Mereka akan berkata, "Kamu kan harus mengampuni aku," sambil tidak pernah bertobat. "Jangan menghakimi aku," sambil terus hidup dalam dosa. Kalau kamu benar-benar mengasihi seperti Yesus, kamu pasti bertahan meskipun aku menyakitimu. Tuhan membenci perceraian setelah mereka sendiri mengkhianati perjanjian. Mereka menggunakan kata-kata suci untuk melindungi perilaku berdosa. Mereka membajak kekudusan untuk menutupi kemunafikan. Tetapi inilah kebenarannya. Yesus tidak pernah membiarkan kitab suci dipakai untuk memanipulasinya. Dan kamu juga tidak boleh. Kebenaran sejati membebaskan orang. Kebenaran yang dipelintir membelenggu orang. Jadi jika seseorang dalam hidupmu menggunakan firman Tuhan untuk menekanmu, mempermalukanmu, atau membungkam suaramu, itu bukan kedewasaan rohani, itu pelecehan rohani, dan itu bersifat demonik. Mereka mungkin berkata, "Tuhan berkata," tetapi buahnya adalah ketakutan, bukan kebebasan. Dan inilah ujiannya. Jika setiap kali mereka membawa Alkitab, kamu merasa semakin tidak bebas, semakin tidak dikasihi, semakin bingung, itu bukan Roh Kudus. Itu pesan yang dibajak. Setan tidak keberatan menggunakan Alkitab, selama ia bisa memelintirnya untuk membuatmu terjebak. Jadi, bukalah matamu, ujilah setiap suara. Jangan hanya mendengar apa yang mereka katakan, ujilah roh di baliknya. Karena tidak semua orang yang memakai nama Tuhan diutus oleh Tuhan. Nomor 5. Mereka tidak bisa bertahan di tempat hadirat Tuhan berada. Perhatikan baik-baik, karena hadirat Tuhan menyingkapkan apa yang orang coba sembunyikan. Ingin tahu apakah seseorang membawa iblis? Bawa mereka ke ruangan di mana Tuhan sedang bergerak. Bawa mereka ke dalam doa. Bawa mereka ke dalam pujian. Bawa mereka ke ruang di mana Roh Kudus bekerja dengan nyata, dan perhatikan apa yang terjadi. Mereka akan merasa tidak nyaman. Mereka akan terdistraksi. Mereka akan mencari-cari alasan. Tiba-tiba mereka harus pergi. Mengapa? Karena iblis tidak tahan terhadap hadirat Tuhan. Mereka mungkin bisa berpura-pura sebentar, tersenyum, mengangguk, bahkan mengangkat tangan. Tetapi ketika kemuliaan Tuhan yang nyata hadir, mereka panik, gelisah, lalu menjauh. Ingat Markus 1, 23-24. Yesus sedang mengajar di rumah ibadat ketika seorang yang kerasukan roh najis berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, Yesus orang Nazaret? Engkau datang untuk membinasakan kami?" Iblis itu tidak bisa tetap diam di hadapan kuasa sejati. Ia tersingkap. Dan hal yang sama masih terjadi sampai hari ini. Semakin banyak waktu yang kamu habiskan dalam hadirat Tuhan, semakin jelas tanda-tanda pada orang-orang di sekitarmu yang membawa iblis. Mereka menghindari percakapan rohani. Mereka pergi ketika doa dimulai. Mereka menjadi kesal saat pujian berlangsung. Mereka meremehkan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Mereka menolak apapun yang terlalu dalam atau terlalu serius. Dengarkan baik-baik. Mereka bukan menghindarimu. Mereka menghindari Tuhan di dalam dirimu. Karena kehadiranmu mengingatkan mereka pada semua hal yang mereka larikan diri darinya. Iblis tidak bisa bertahan di tempat Roh Kudus memerintah. Jadi inilah yang akan terjadi. Semakin dalam kamu berjalan bersama Tuhan, semakin mereka harus memilih bertobat atau pergi. Dan itu hal yang baik. Karena ketika seseorang tidak bisa bertahan di tempat Tuhan bergerak, itu bukan tugasmu untuk mengejar mereka.
Tugasmu adalah tetap tertanam dalam hadiratnya. Jika mereka menghilang saat api Tuhan menyala, biarkan mereka pergi. Jangan meredupkan apimu demi membuat kegelapan merasa nyaman. Jika seseorang hanya bertahan ketika kamu suam-suam kuku, tetapi menghilang ketika kamu menyala-nyala bagi Tuhan, mereka tidak pernah benar-benar untukmu. Mereka diutus untuk membuatmu tetap dingin. Jadi, berhentilah memohon agar iblis tinggal di ruangan yang sedang Tuhan bersihkan. Kehadiranmu diurapi. Biarkan ia membakar apa yang tidak bisa tinggal. Nomor 6, mereka terobsesi menghancurkan tujuan hidupmu. Mari berhenti berpura-pura. Beberapa orang bukan sekedar kritis. Mereka ditugaskan oleh neraka untuk menghancurkan apa yang Tuhan tanamkan di dalam dirimu. Setiap kali kamu melangkah menuju panggilanmu, mereka menyerangnya. Setiap kali kamu bertumbuh, mereka meremehkannya. Setiap kali kamu taat kepada Tuhan, mereka mengejeknya, mempertanyakannya, atau mengalihkan perhatianmu darinya. Dan jika kamu tidak waspada, kamu akan mengira itu hanya rasa tidak aman atau kecemburuan. Tetapi dengarkan ini dengan jelas. Ini adalah peperangan rohani. Musuh tidak membuang waktu pada orang yang tidak memiliki masa depan. Ia menargetkan mereka yang membawa tujuan. Ia mengirim gangguan. Ia mengirim tiruan. Ia mengirim para pengkritik. Dan ia membungkusnya dalam kulit manusia. Mari kembali kepada Petrus. Dalam Matius 16:21-23, Yesus mulai memberitahukan bahwa ia harus menderita dan mati. Petrus, sahabatnya, menariknya ke samping dan berkata, "Tuhan, kiranya hal itu jangan terjadi atasmu." Kedengarannya penuh kasih, bukan? Tetapi Yesus berbalik dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Mengapa? Karena meskipun Petrus yang berbicara, roh di balik kata-kata itu bukan dari Tuhan. Roh itu mencoba mengalihkan Yesus dari takdirnya. Dan itulah yang dilakukan orang-orang demonik. Mereka bertindak seolah peduli. Mereka bertindak seolah menolong, tetapi di dalam hati mereka takut pada apa yang akan kamu jadi jika kamu berjalan dalam panggilanmu. Jadi mereka menanamkan keraguan, mereka menunda ketaatanmu, mereka mengaburkan keyakinanmu, mereka berbisik, "Apa kamu yakin Tuhan mengatakan itu?" Terdengar familiar? Itulah yang setan katakan kepada Hawa. Benarkah Tuhan berfirman? Suara demonik tidak selalu datang dari jeritan di malam hari. Kadang datang dari orang-orang terdekat yang mempertanyakan tujuan hidupmu. Bagaimana kamu mengetahuinya? Inilah polanya. Saat kamu melangkah dalam panggilanmu, mereka menarikmu kembali. Saat kamu bertumbuh, mereka membuatmu merasa bersalah. Saat kamu hidup dalam kekudusan, mereka menuduhmu sok benar. Saat kamu mendengar suara Tuhan, mereka mengatakan kamu gila. Mereka tidak melawan kedaginganmu, mereka melawan masa depanmu. Dan jika kamu tidak melihatnya apa adanya, kamu akan terus membela orang-orang yang diutus untuk membongkar takdirmu. Jangan biarkan kepedulian palsu mereka menjadi kebingungan nyatamu. Jika seseorang dalam hidupmu terus-menerus menantang panggilanmu, menguras imanmu, dan mengalihkan ketaatanmu, mereka bukan hanya sulit, mereka berbahaya, dan masa depanmu tidak mampu menanggung suara mereka. Nomor 7, mereka memiliki kuasa, tetapi bukan dari Tuhan. Ini adalah kebenaran yang sulit diterima. Tidak setiap mukjizat berasal dari surga. Tidak setiap karunia berasal dari Roh Kudus. Tidak setiap orang yang tampak rohani benar-benar kudus.
Beberapa orang memiliki kuasa, tetapi kuasa itu bersifat demonik. Biarkan hal ini meresap. Hanya karena seseorang bisa melihat hal-hal tertentu, berbicara secara rohani, atau melakukan hal-hal yang tampak luar biasa, bukan berarti mereka diutus oleh Tuhan. Ingat gadis budak dalam Kisah Para Rasul 16:16-18. Ia mengikuti Paulus dan rekan-rekannya sambil berteriak, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi." Ia tidak berbohong. Apa yang ia katakan benar. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa ia memiliki roh tenung, roh iblis. Kata-katanya akurat, tetapi rohnya tidak. Dan Paulus setelah beberapa hari menoleransinya, akhirnya berpaling dan mengusir roh itu darinya. Itulah kepekaan rohani yang kamu perlukan di generasi ini. Karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki kuasa rohani, tetapi bukan berasal dari Roh Kudus. Mereka menumpangkan tangan, tetapi tidak pernah tunduk kepada Tuhan. Mereka menyampaikan kata-kata nubuat, tetapi hidup dalam pemberontakan. Mereka berbicara tentang energi, penyembuhan, getarang, penglihatan, tetapi buah hidup mereka adalah kesombongan, kontrol, dan kebingungan. Aku akan berkata dengan terus terang, itu bukan pengurapan, itu sihir. Setan senang meniru hal-hal ajaib. Ia memalsukan karunia, ia menyamar sebagai terang. 2 Tesalonika 2:9 berkata, kedatangan si pendurhaka itu disertai kuasa iblis dengan pelbagai perbuatan ajaib palsu. Dan ini sudah terjadi. Beberapa orang yang paling tampak rohani sebenarnya bekerja untuk musuh. Mereka menginginkan pengaruh, bukan keintiman dengan Tuhan. Mereka beroperasi dalam manipulasi, bukan pelayanan. Mereka mencintai panggung, tetapi membenci tempat tersembunyi. Dan jika tamu tidak berhati-hati, tamu akan mengira karisma adalah Kristus. Tamu akan mengira keberbakatan adalah kesalehan. Tetapi inilah cara membedakannya. Kuasa yang berasal dari Tuhan selalu memuliakan Yesus dan membawa pada pertobatan. Kuasa yang berasal dari iblis memuliakan manusia dan membawa pada perbudakan. Jadi, ujilah roh, ajukan pertanyaan yang sulit, lihatlah buahnya, bukan hanya penampilannya. Karena iblis tidak keberatan melakukan hal-hal ajaib selama hal itu menjauhkanmu dari Sang Tuhan. Nomor 8. Mereka berpura-pura sebagai terang, tetapi bersembunyi dalam kegelapan. Inilah jenis pribadi demonik yang paling menakutkan yang akan pernah kamu temui. Mereka tidak berteriak, mereka tidak menggeram, mereka tidak tampak gelap sama sekali. Justru sebaliknya, mereka terlihat seperti terang. Mereka ramah, suka menolong, bahkan tampak rohani. Mereka mengatakan hal-hal yang benar, mengenakan hal-hal yang tepat, memposting ayat-ayat yang tepat. Tetapi di balik semua itu ada kegelapan. 2 Korintus 11:14 berkata, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Musuh tidak selalu datang dengan wajah jahat. Ia datang dengan wajah yang akrab, menenangkan, terasa aman. Tetapi yang membuat orang-orang ini berbahaya bukanlah bagaimana mereka bertindak di depan umum, melainkan apa yang mereka lakukan secara pribadi di balik pintu tertutup. Mereka mengontrol, memanipulasi, tidak mau bertobat. Mereka berbohong, bergosip, menipu, meruntuhkan orang lain, sambil bersembunyi di balik topeng kebenaran. Mereka melayani di gereja, mengutip ayat, berdoa di depan umum. Tetapi dalam kegelapan, mereka sangat berbeda. Dengarkan aku. Iblis berkembang dalam kehidupan ganda. Mereka menyukai kerahasiaan. Mereka menyukai manipulasi.
Mereka menggunakan agama untuk menutupi pemberontakan. Mereka menggunakan kebaikan untuk menutupi kontrol. Mereka menggunakan kedekatan untuk menutupi racun mereka. Dan bagian terburuknya, mereka akan meyakinkanmu bahwa kamulah masalahnya. Ketika kamu mulai melihat buah sejati mereka, mereka akan memanipulasimu secara emosional. Mereka akan menyebutmu menghakimi. Mereka akan berperan sebagai korban. Mereka akan membuatmu merasa bersalah karena mengungkapkan kebenaran. Tetapi inilah tandanya. Tidak peduli seberapa baik penampilan mereka, buahnya busuk. Matius 7:16 berkata, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, bukan dari penampilan, bukan dari jabatan, bukan dari unggahan media sosial, dari buahnya." Jika hidup seseorang penuh dengan kebohongan, rahasia, manipulasi, dan kehancuran, tetapi mereka mengaku rohani, kamu tidak sedang berhadapan dengan orang Kristen yang sedang berjuang. Kamu sedang berhadapan dengan iblis yang menyamar. Dan sudah waktunya berhenti tertipu oleh terang palsu. Karena semakin lama kamu berjalan bersama seseorang yang berpura-pura dari Tuhan, semakin jauh mereka akan menuntunmu menjauh dari Tuhan. Jadi pancarkan terang, katakan kebenaran, biarkan apapun yang bersembunyi dalam kegelapan tersingkap. Kamu tidak dipanggil untuk melindungi apa yang Tuhan sedang singkapkan. Sekarang kamu tahu, tidak semua orang dalam hidupmu hanya sekedar toksik. Tidak setiap hubungan hanya sekedar sulit. Beberapa di antaranya adalah penugasan demonik yang dikirim untuk menggagalkan panggilanmu, menguras jiwamu, dan menghancurkan takdirmu. Dan jika kamu tidak memutuskan ikatan itu, mereka akan mengambil segalanya darimu. Damai sejahteramu, kejernihanmu, keintimanmu dengan Tuhan, bahkan masa depanmu. Ini adalah peperangan rohani. Dan sebagian dari kalian tanpa sadar sedang tidur di sebelah musuh. Kamu berdoa meminta damai, tetapi terus memelihara kekacauan. Kamu meminta Tuhan memberi kekuatan, tetapi membiarkan iblis terus mengurasmu. Kamu memohon tujuan hidup, tetapi berjalan bersama orang-orang yang membenci api di dalam dirimu. Sudah waktunya bangun. Sudah waktunya membuka mata. Sudah waktunya menyebut semuanya apa adanya. Yesus tidak bermain-main dengan iblis. Ia tidak bernegosiasi dengan mereka. Ia tidak menjelaskan dirinya kepada mereka. Ia tidak meminta maaf kepada mereka. Ia mengusir mereka. Dan itulah panggilanmu juga. Kamu tidak mengalahkan kegelapan dengan memeluknya. Kamu mengalahkannya dengan berdiri teguh dalam terang kebenaran, siapapun yang tersinggung, siapapun yang tersingkap. Kamu tidak lemah. Kamu tidak buta. Kamu tidak sendirian. Kamu diurapi. Kamu dipanggil. Kamu dilindungi. Dan sekarang saatnya bertaruh seperti itu. Mintalah Roh Kudus untuk menyingkapkan apa yang selama ini bersembunyi di depan mata. Mintalah Dia memberimu keberanian untuk menghadapi apa yang telah mengendalikanmu. Mintalah Dia memutus setiap ikatan jiwa yang dikirim neraka untuk membuatmu terjebak. Kamu tidak membutuhkan lebih banyak waktu bersama mereka. Kamu membutuhkan lebih banyak waktu bersama Tuhan. Karena apa yang kamu putuskan hari ini bisa menjadi hal yang menyelamatkan hidupmu di kemudian hari. Jangan hanya menjauh dari iblis. Larilah.